Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal isu yang jujur aja rumit banget, ketimpangan di perkotaan. Kita akan coba bedah masalah ini dari dua sisi yang kontras banget, mulai dari data yang kita lihat dari atas langit sampai ke cerita nyata orang-orang di lapangan. Oke, kita mulai dari fakta yang satu ini. Coba bayangin, kota itu kan mesinnya ekonomi dunia. Gimana enggak? 80% dari seluruh produk domestik bruto global itu datangnya dari kota. Angka yang luar biasa kan? Tapi, ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar yang jadi inti obrolan kita. Semua kemakmuran ini sebenarnya buat siapa sih? Sebelum kita melangkah lebih jauh, ayo kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketimpangan perkotaan? Sederhananya gini, ini soal akses. Akses ke sumber daya, layanan, dan kesempatan. Kayak taman yang asri, transportasi publik yang layak, atau bahkan sekedar bisa beli makanan sehat yang ternyata nggak terbagi rata untuk semua penduduk kota. Nah, untuk memulainya, kita akan coba lihat masalah ini dari level makro dulu. Anggap aja kita lagi jadi satelit yang ngelihat ke bawah, mencoba menemukan pola-pola yang tersembunyi. Ya, semacam sudut pandang teknologi canggih untuk sebuah masalah yang sangat manusiawi. Pertanyaannya jadi gini, gimana caranya kita bisa melihat masalah yang seringkali nggak kelihatan ini? Masalah yang udah begitu menyatu sama jalanan, lingkungan, dan bahkan cetak biru kota kita. Jawabannya ternyata ada di teknologi. Dan inilah alat utamanya, Sistem Informasi Geografis atau biasa disingkat GIS. Gampangnya, bayangin ini kayak peta super canggih. GIS ini memungkinkan para peneliti untuk menumpuk berbagai lapisan data, misalnya data pendapatan, akses kesehatan, sampai tingkat polusi di atas satu peta. Hasilnya, pola-pola ketimpangan yang tadinya nggak kelihatan, tiba-tiba jadi jelas banget. Oke, sekarang kita udah tahu alatnya, mari kita lihat apa yang ditemukan oleh para peneliti. Ternyata, setelah mengkaji ratusan penelitian berbasis GIS selama hampir 30 tahun, ada 4 tema besar yang selalu muncul. Inilah yang bisa kita sebut sebagai 4 wajah kesenjangan yang berhasil diungkap oleh data. Nah, lihat deh grafik ini. Menarik banget kan? Kita bisa lihat kalau lebih dari separuh penelitian itu fokusnya ke aksesibilitas. Ini ngasih tahu kita sesuatu yang penting, betapa mendasarnya masalah jangkauan, siapa bisa dapat apa, di mana, dalam memahami jurang pemisah di perkotaan. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, aksesibilitas. Ini bukan cuma soal transportasi loh, tapi juga soal akses ke makanan sehat. Peta GIS nunjukin adanya gurun pangan, di mana nyari toko sayur segar itu susah banget. Kedua, ruang hijau. Data secara konsisten nunjukin taman yang lebih sedikit dan kualitasnya lebih jelek di lingkungan berpenghasilan rendah. Ketiga, kesehatan. Peta-peta ini nunjukin gimana polusi udara dan panas ekstrim itu seolah punya alamat tetap, dan biasanya di lingkungan yang terpinggirkan. Dan terakhir, semuanya ini nyambung ke status sosioekonomi, yang akhirnya menciptakan lingkaran setan yang susah banget buat diputus. Jadi, poin utamanya di sini. Kutipan ini, yang merupakan rangkuman dari puluhan tahun penelitian, menegaskan sebuah realitas yang pahit. Peta data ini nggak cuma nunjukin masalah-masalah yang terpisah. Bukan, mereka nunjukin sebuah sistem, sebuah siklus, di mana tempat tinggal Anda sangat mungkin menentukan peluang hidup Anda. Oke, data tadi ngasih kita gambaran di mana masalahnya, nunjukin pola-pola di seluruh kota. Tapi sekarang ayo kita geser fokus, kita turun dari peta dan coba temui manusianya. Kita akan lihat kenapa semua ini penting dengan menyelami langsung pengalaman hidup mereka yang jadi titik-titik data itu. Nah, pertanyaan inilah yang jadi jembatan kita. Apa sih artinya semua pola dan statistik ini buat orang yang setiap hari berjuang buat cari nafkah, membesarkan anak, atau sekedar menjalani hidup di lingkungan yang mungkin terpinggirkan oleh pembangunan? Kita beralih ke contoh yang sangat nyata dari Mandalika, Indonesia. Di balik gemerlapnya pembangunan pariwisata, ada cerita-cerita manusia. Kutipan dari sebuah studi ini mengungkap sisi kelamnya. Ada represi non-fisik, ada intimidasi, ada konflik lahan yang nggak berkesudahan bagi masyarakat lokal yang posisinya terancam. Disinilah titik-titik data di peta itu berubah jadi kenyataan yang menyakitkan. Dan fenomena ini dengan sangat jelas menggambarkan sebuah konsep kunci yang disebut kekerasan simbolik. Ini adalah bentuk dominasi yang paling licik, karena nggak kelihatan. Terjadi ketika sebuah ketidaksetaraan sudah jadi hal yang begitu normal, begitu wajar di masyarakat, sampai-sampai mereka yang tertindas pun mulai menerimanya sebagai takdir. Ini bukan soal paksaan fisik, tapi soal dominasi lewat ide dan norma. Setelah kita paham masalahnya, baik dari kacamata data maupun cerita manusia, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana cara memperbaikinya? Nah,
Di bagian ini, kita akan coba bandingkan dua pendekatan yang sangat berbeda untuk pemberdayaan masyarakat. Intervensi dari atas alias top-down versus inisiatif dari bawah atau grassroots. Di satu sisi, ada program bantuan sosial skala besar dari pemerintah, seperti BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai, dan PKH atau Program Keluarga Harapan. Tujuannya tentu mulia, memberikan jaring pengaman sosial. Tapi tantangannya juga nyata, dari data yang sering gak akurat, sampai kasus korupsi seperti yang diduga terjadi di Malang. Di sisi lain, ada inisiatif akar rumput, contohnya program budidaya jamur tiram di Desa Rensing. Skalanya mungkin lebih kecil, tapi tujuannya beda, membangun kemandirian ekonomi dari bawah. Dan lihat deh hasilnya. Data dari program jamur ini nunjukin dampak yang konkret. 90% peserta sekarang punya skill buat budidaya jamur sendiri. Lebih keren lagi, 75% dari mereka bisa menciptakan produk olahan bernilai tambah, misalnya keripik jamur. Dan yang paling penting, 100% dari mereka ikut membentuk kelompok usaha bersama. Ini soal membangun kekuatan dan kemandirian kolektif yang nyata. Nah, sekarang kita sampai di penghujung pembahasan. Waktunya kita tarik semua benang merahnya. Kita satukan lagi kedua perspektif tadi, data dari angkasa dan cerita dari lapangan. Untuk melihat gambaran utuhnya dan bertanya, jadi apa artinya ini semua buat kita? Peta-peta GIS yang canggih itu penting banget. Mereka itu kayak alat diagnosis yang luar biasa. Dengan presisi tajam, mereka bisa nunjukin, hey, masalahnya ada di sini, kesenjangannya ada di sini, polusinya paling parah di sini. Tapi, tanpa kisah nyata, kisah dari Mandalika, kisah para ibu pembudidaya jamur di Desa Rensing, data itu cuma jadi titik-titik bisu di atas peta. Cerita manusialah yang memberikan nyawa pada data, yang mengingatkan kita tentang dampak sesungguhnya di balik setiap angka statistik. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Setelah kita punya peta yang nunjukin masalahnya dengan begitu gamblang, langkah selanjutnya apa? Gimana caranya kita mengubah peta masalah ini menjadi sebuah peta solusi, menjadi sebuah cetak biru untuk membangun kota yang lebih adil dan setara bagi semua orang yang menyebutnya rumah. Terima kasih telah menyimak.